Pasti gerakan tangannya yang harus lebih luas, lebih lemes kayak gitu. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi nanti yang bakal melestarikan budaya-budaya Indonesia? Indonesia memiliki banyak tari tradisional dari berbagai daerah. Ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Tapi seiring zaman, tari tradisional tergerus modernisasi. Hanya segelintir orang yang tertarik mempelajarinya, termasuk anak-anak. Lalu bagaimana anak-anak di Yayasan Cipta Mandiri? Saya Nur, and this is our study day. Nama saya Lovita, saya dipanggil di sini Kak Ovi. Oke, Kak Ovi boleh ceritain nggak sih awalnya gabung sama YCM? Saya gabung di sini itu di akhir 2021. Waktu itu saya ikut program yang namanya WEP, Women Empowerment Project. Yang pasti karena di akhir tahun 2021 ya, itu tuh sebelumnya ada efek pandemi ya. 2 tahun terakhir itu memang ada efek COVID gitu. Jadi banyak orang-orang di luar sana, termasuk saya juga, jadi yang terkena dampak COVID saat itu. Di sini saya ikut program karena membangun lagi karakter sebagai seorang perempuan yang mandiri. Jadi saya banyak belajar tentang fotografi, yang pastinya juga tentang bisnis, tentang marketing gitu, gimana caranya supaya jadi perempuan yang lebih staff lagi, lebih mandiri lagi gitu sih ke depannya. Sekarang di YCM kegiatannya ngapain aja nih, Kak? Ya, saya setelah ikut WEP itu kan selama 4 bulan di sini. Akhirnya di tahun 2022, pertengahan tahun itu saya gabung lagi. Seneng banget pastinya ya, karena dipanggil lagi untuk join di sini bukan sebagai murid, tapi sebagai sharer atau tutor gitu. Jadi saya di sini ikut berkontribusi mengajar atau sharing sama anak-anak juga. Oke, sharing apa sih biasanya? Untuk keseharian di Senin sampai Jumat itu pastinya belajar bahasa Inggris sama anak-anak gitu. Jadi ada kegiatan setelah mereka pulang sekolah di jam 2 itu belajar bahasa Inggris gitu sih. Jadi di hari Sabtu ini memang spesial juga untuk mereka karena belajar, mereka tuh punya minat dan bakatnya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai tutor atau sharer itu memfasilitasi mereka gitu. Jadi ada yang bakatnya suka olahraga, minatnya di musik atau belajar gambar gitu ya. Karena saya sendiri juga memang sukanya menari, jadi saya pilih untuk mengajar tari untuk mereka di hari Sabtu. Halo, nama aku Kadina Safira, biasa dipanggil Kadina atau Dina. Aku sekarang kelas 9 SMP dan aku udah bergabung di yayasan selama hampir 6-7 tahun. Dan sekarang aku bergabung di kelas tari tradisional bersama Kak Ovi di hari Sabtu. Alasan aku belajar tari tradisional ini karena aku pengen melestarikan budaya Indonesia yang udah ada sejak dulu, dan ditambah lagi aku tertarik karena aku suka ngeliat dari media sosial video-video tentang orang nari-nari tari tradisional itu kayak ada daya tariknya, kayak indah, kelentikannya, lenturnya itu, jadi bikin aku tertarik.
Kak Opi kan tadi kan bilang Kak Opi suka menari gitu ya, makanya Kak Opi ngajar nari di Sabtu di YCM. Ada alasan lain nggak sih kenapa Kak Opi itu pilih untuk buka kelas tari? Di hari-hari biasa itu saya suka lihat anak-anak yang diam-diam mereka tuh kayak lagi jam-jam istirahat gitu ya, kadang-kadang suka pada nari gitu. Terus saya jadi ingat, karena kan saya banyaknya mengajar anak SD ya. Terus saya jadi lihat mereka, saya jadi ingat waktu saya kecil gitu ya. Oh, kenapa sih saya nggak ikut ngajar nari aja? Karena kan saya punya pengalaman yang dulunya pernah ikut nari gitu di sanggar gitu. Oke lah, saya mikir jadinya di hari Sabtu tuh kayaknya boleh juga nih, karena saya basicnya belajar tari jaipongan, gitu, tari daerah lah ya. Khususnya kan kita di tanah Jawa ya, Jawa Barat pastinya Sunda. Emang tari jaipong yang booming gitu, yang diajarkan. Jadi ya udah saya oke lah. Kalau gitu saya buka kelas tari, yaitu tari jaipong. Jaipong. Oh, selain tari jaipong ada tarian lain nggak sih yang diajarin ke mereka? Jadi memang sebetulnya awalnya memang hanya tari jaipong saya tuh pengennya ya. Tapi melihat banyak ragamnya di Indonesia gitu, kenapa enggak juga sih saya ngajarin tari-tari lain gitu kan. Ada tari, waktu itu saya pernah juga belajar sama anak-anak tari dari Aceh, ada bungong jempa yang beatnya lebih cepat gitu ya. Terus banyak sih tari-tari kreasi juga saya mix sama tari modern gitu. Awal-awal kesulitannya waktu posisi kuda-kudanya ya, karena emang kalau tari modern lebih kayak ke energi, lebih lincah. Kalau misalkan tari tradisional itu lebih ke kuda-kuda, jadi kayak tantangannya bikin pegel. Terus ditambah dari awal kan aku belum terlalu terbiasa gitu, jadi masih agak kaku, kelenturannya masih kurang. Khususnya di tari jaipong ini kesulitannya dibilang sulit ya, lumayan sulit karena ada gerakan yang pastinya harus dijaga. Itu kayak ada contohnya tari gerakan kuda-kuda kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam bahasa Sundanya itu biasa disebutnya ajek-ajek. Nah itu tuh yang sulitnya menari jaipong itu pada posisi seperti itu sih. Dan pasti gerakan tangannya yang harus lebih luas, lebih lemes kayak gitu. Gerakin sambil tangannya berubah gitu ya. 1, 2, 1, 2, 4. Ternyata susah gitu ya. Kelihatannya kayak yang cuman gitu gerak kayak gitu, tapi ternyata susah. Ya, makanya tadi yang dibilang ajek-ajeknya ini tuh benar-benar harus dijaga, sama keluasan tangan. Begini tuh kayak yang gampang, tapi kalau dilakukan kita harus banyak latihan seperti ini. Latihan ya. Waduh, hebat banget ini penari-penari. Oke Kak Opi, ada pesan-pesan nggak sih untuk generasi muda saat ini, khususnya untuk si tarian tradisional gitu? Sebetulnya kan sekarang zaman modern ini tuh banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pastinya kalau kita lihat pengaruh terbesar itu kan dari media sosial juga ya. Ada K-pop, ada musik-musik barat gitu yang masuk. Mereka anak-anak remaja sekarang ini kan kayak seneng banget ya kalau misalnya tari gerakan K-pop tuh kayak dibilangnya ih gaul banget gitu ya, kayaknya kekinian banget gitu, ngikutin zaman gitu, keren gitu. Tapi ternyata di Indonesia juga banyak loh budaya yang keren gitu kan. Kita punya adat istiadat, tari-tarian, baju daerah gitu kan. Jadi
kalau bukan kita dan generasi selanjutnya yang meneruskan atau melestarikan kebudayaan Indonesia itu sendiri gitu, siapa lagi gitu kan? Cita-cita aku sih ke depannya aku pengen kerja di bidang kesenian. Aku juga pengen jadi seorang penari profesional kayak Sandrina, idola aku, biar bisa mengenalkan budaya Indonesia, tari Indonesia sampai ke mancanegara dan bisa dikenal banyak orang. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi nanti yang bakal melestarikan budaya-budaya Indonesia? Tapi buat yang mau ikut sama kelas tari, caranya gimana sih? Ya, untuk kalian yang tertarik ikut nari bareng kita di sini, jangan lupa daftarkan diri kalian ke Yayasan Cinta Mandiri. Dan belajar di sini itu Gratis